Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya Bang Hen. Assalamualaikum. Ada 13 zikir yang bisa kita amalkan sebelum tidur. Dan di antara 13 zikir sebelum tidur ini, ada satu zikir yang sangat ringkas dan cukup populer di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin, yaitu Bismikallahumma ahya wa amut, yang artinya dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Atau dengan lafaz yang berbeda, Bismikallahumma amutu wa ahya, yang artinya dengan menyebut namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Yuk kita ulangi sekali lagi doanya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Yuk kita ulangi sekali lagi doanya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Zikir ini dibaca 1 kali. Penting sekali untuk Anda ketahui, zikir yang ringkas yang baru saja saya bacakan tadi, 2 bentuk zikir ringkas tersebut, ada beberapa versi bacaannya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat membahasnya, insya Allah. Untuk membiasakan mengamalkan zikir sebelum tidur, Anda boleh rutin mengamalkan zikir ini terlebih dahulu, yaitu 2 zikir tadi Anda amalkan salah satunya dengan rutin sebelum Anda tidur. Ini insya Allah merupakan langkah yang baik untuk memulai mengamalkan berzikir sebelum tidur. Baik, seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa zikir sebelum tidur ada 13 macam. Kita pelajari satu persatu. Zikir yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebelum tidur, yaitu mengumpulkan 2 telapak tangan, yaitu menaupkan 2 telapak tangan, lalu ditiup dan dibacakan surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Kemudian surat Al-Falaq, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya. Dan surat An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dengan 2 telapak tangan tersebut digunakan untuk mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengan tangan, mulai dari kepala, wajah, tubuh bagian depan, dan seterusnya. Dan lakukan yang semisal itu diulang sampai 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yuk kita mulai. Pertama, membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Zikir ini dibaca 1 kali. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah aku berlindung kepada Allah, yaitu Rabb yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Zikir ini dibaca 1 kali. Kemudian setelah itu membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Zikir ini dibaca 1 kali. Selesai zikir yang pertama, kemudian kita membaca zikir yang kedua, yaitu kita membaca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Faedahnya, siapa yang membaca ayat kursi ini sebelum tidur, maka ia akan terus dijaga oleh Allah dan terlindungi dari gangguan setan hingga pagi hari. Hadits riwayat Bukhari. Arti dari ayat kursi ini yaitu, Allah tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Surah Al-Baqarah ayat 255. Zikir ini dibaca 1 kali. Kita lanjutkan membaca zikir yang ketiga, yaitu membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285 hingga 286. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Zikir ini dibaca 1 kali. Faedahnya, siapa yang membaca 2 ayat tersebut, yaitu 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, siapa yang membaca 2 ayat tersebut pada malam hari, maka 2 ayat tersebut telah memberi kecukupan baginya. Dan faedah ini diambil dari hadis riwayat Bukhari nomor 4008 dan hadis riwayat Muslim nomor 807. Kemudian kita lanjutkan membaca zikir yang keempat. Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uh fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Yang artinya, dengan nama Engkau, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku, maka berilah rahmat kepadanya. Tapi apabila Engkau melepaskannya, maka peliharalah dari kejahatan setan dan kejelekan dunia, sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Zikir ini dibaca 1 kali. Faedah membaca doa ini, apabila akan tidur, maka hendaklah tempat tidur tersebut dibersihkan, karena siapa tahu ada kotoran yang membahayakan di situ. Kemudian lalu membaca zikir yang baru saja kita baca tadi. Kemudian zikir yang kelima. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang akan mematikannya. Mati dan hidupnya hanya milik-Mu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah dari berbagai kejelekan. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan. Zikir ini dibaca 1 kali. Kemudian zikir dan doa sebelum tidur yang keenam. Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari siksaanmu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu, yaitu pada hari kiamat. Zikir dan doa ini dibaca 1 kali. Faedah zikir ini yaitu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, kemudian membaca yang baru saja kita baca tadi.
Doa zikir ini bersumber dari hadis riwayat Tirmidzi nomor 3398. Kemudian zikir dan doa sebelum tidur yang ketujuh. Bismikallahumma amutu wa ahya. Kita ulangi dengan pelan. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Inilah zikir dan doa sebelum tidur yang sangat populer yang saya sebutkan pada awal video ini. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Zikir ini dibaca 1 kali. Kemudian, zikir dan doa sebelum tidur yang ke-8, yaitu kita membaca Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Subhanallah artinya Maha Suci Allah, kemudian Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, dan Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Faedah membaca Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Faedahnya adalah lebih baik daripada memiliki pembantu di rumah. Demikianlah zikir ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah, dan zikir ini pula lah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Zikir ini bersumber dari hadis riwayat Bukhari nomor 3705 dan hadis riwayat Muslim nomor 2727. Kemudian zikir dan doa sebelum tidur yang ke-9. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli syai' فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. Artinya, ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang 7, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Rabb yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Rabb yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya, yaitu semua makhluk atas kuasa Allah. Ya Allah, engkaulah yang awal, sebelummu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahmu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang lahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu yang luput darimu. Lunasilah utang kami, dan berilah kami kekayaan, kecukupan, hingga terlepas dari kefakiran. Zikir ini bersumber dari hadis riwayat Muslim nomor 2713. Maksud falaisa dunaka syai' yang merupakan bacaan dari zikir sebelumnya, yaitu kiasan terhadap ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Walaupun Allah itu maha tinggi, kan tetapi Allah begitu dekat. Ketinggian Allah tidak menafikan kedekatan Allah. Kemudian zikir dan doa sebelum tidur yang ke-10, yaitu Alhamdulillahilladzi at'amana وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤويا. Yang artinya,
Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi minum kami, mencukupi kami, dan memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat berteduh. Zikir ini bersumber dari hadis riwayat Muslim nomor 2715. Zikir dan doa sebelum tidur yang ke-11 yaitu Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabb kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Artinya, ya Allah, Rabb yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan kepada diriku, atau aku mendorongnya kepada seorang muslim. Faedah doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk dibaca pada pagi, petang, dan saat akan tidur. Dan zikir ini bersumber dari hadis riwayat Tirmidzi nomor 3392 dan hadis riwayat Abu Daud nomor 5067. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Adapun kalimat terakhir wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim adalah tambahan dari riwayat Ahmad dan dikomentari oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud bahwa hadis tersebut sahih dilihat dari jalur yang lainnya atau sahih li ghairihi. Kemudian zikir dan doa sebelum tidur yang ke-12 adalah membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajdah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Dan bagi Anda yang bisa mengamalkan zikir ini, silakan Anda amalkan. Dan zikir ini bersumber dari hadis riwayat Tirmidzi nomor 3404 dan Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini ada hadis yang derajatnya hasan. Kemudian zikir dan doa sebelum tidur yang 13 dan ini yang terakhir yaitu kita membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Artinya, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapat rahmatmu dan takut pada siksamu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali hanya kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Faedah membaca zikir yang barusan kita baca, yaitu jika seseorang membaca zikir di atas ketika hendak tidur lalu ia mati, maka ia mati di atas fitrah, yaitu mati di atas Islam. Dan zikir ini bersumber dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6313 dan hadis riwayat Muslim nomor 2710. Semoga Allah menjaga Anda sekeluarga, memberi Anda tidur yang nyenyak dan barokah.
Semoga zikir dan doa sebelum tidur ini bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Oh ya, Anda boleh mendapatkan update video terbaru dari channel banghen.com dengan mengklik tombol subscribe, kemudian mengklik gambar lonceng yang ada di sampingnya. Saya Bang Hen. Wassalamualaikum.